Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rosanti, NPM 19640040, kelas 5B Rek Pagi Banjarmasin, dosen pengampu Pak Hadi Surya STMT, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang dasar-dasar rekayasa transportasi dengan judul Sistem Jaringan Jalan. Sistem jaringan primer. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten atau kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang terwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut. Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, sampai ke pusat kegiatan lingkungan. Menghubungkan antara pusat kegiatan nasional. Sistem jaringan jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 bahwa sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Sistem jaringan sekunder. Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kabupaten atau kota, dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder ke-1, fungsi sekunder ke-2, fungsi sekunder ke-3, dan seterusnya sampai ke persil. Kawasan yang mempunyai fungsi primer atau F1 adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan, baik untuk kawasan perkotaan maupun untuk wilayah di luarnya. Kawasan yang mempunyai fungsi sekunder adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan hanya dalam wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan. Kawasan fungsi sekunder ke-1 atau F2.1 adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan. Kawasan fungsi sekunder kedua atau F2.2 adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder ke-1. Kawasan fungsi sekunder ketiga atau F2.3 adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder kedua. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu untuk keperluan perumahan atau kegiatan lainnya. Komposisi lalu lintas. Menurut Direktorat Bina Jalan Kota, komposisi lalu lintas mempengaruhi hubungan kecepatan kurang lebih arus. Jika arus dan kapasitas dinyatakan dalam ken atau jam, yaitu bergantung pada rasio sepeda motor
dan kendaraan berat dalam arus lalu lintas. Jika arus dinyatakan dalam satuan mobil penumpang atau SMP, maka kecepatan kendaraan ringan dan kapasitas SMP per jam tidak dipengaruhi oleh komposisi lalu lintas. Komposisi lalu lintas menurut Direktorat Bina Jalan Kota adalah 1. Kendaraan ringan atau light vehicles atau LV meliputi kendaraan bermotor 2 as berada 4 dengan jarak as 2,0 kurang lebih 3,0 termasuk mobil penumpang, mikrobus, pick-up, truk kecil, jeep sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. 2. Kendaraan berat meliputi kendaraan motor dengan jarak as lebih dari 3,5 m, biasanya beroda lebih dari 4, termasuk bis, truk 2 as, truk 3 as, dan truk kombinasi. 3. Sepeda motor meliputi kendaraan bermotor roda 2 atau 3 atau termasuk sepeda motor dan kendaraan roda 3 sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Jadi, kesimpulannya adalah sedang sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.